Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh nyata yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Ya, saya kadang-kadang bingung, Pak. Ya, informasi tentang Nagaya itu tersebar sekian banyaknya, edukasi diberikan sekian seringnya, bahkan kita voice chat bisa 3 kali seminggu, ya. Kemudian Zoom meeting bisa 2 kali seminggu, dan informasi white paper semua ada tersedia. Masih ada teman-teman kita di luar sana yang informasinya setengah-setengah tentang Nagaya dan sudah bisa membuat video tentang Nagaya. Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Oke, ada seorang influencer TikTok, saya nggak tahu siapa sih Pak, ini saya belum pernah lihat videonya, mungkin Pak Yunias pernah. Ya, beliau bertanya seperti ini, sebenarnya dana profit sharing diambil dari mana? Apakah dari proyek atau dari mengajak member baru? Kalau benar dari proyek, harusnya wallet kosong pun tanpa mengajak referral pun tetap menerima profit sharing. Boleh tolong dijelaskan? Wah, luar biasa. Gimana Pak kalau Jadi jadi pertanyaannya kalau sebenarnya profit sharing ini datangnya dari mana? Katanya, kata orang ini, kalau memang, ini pertanyaannya mungkin agak ambigu ya Pak ya. iya, Kalau memang datang dari proyek, harusnya tidak mengajak orang pun, harus tetap menerima profit sharing. Dan di sini ada tambahannya, kalau wallet kosong pun harusnya tetap menerima. Nah ini pertanyaan yang cukup ambigu, sepertinya belum paham konsep Pak. Mungkin boleh tolong oke. sedikit. Silahkan. Ya, sebenarnya itu statement dari orang yang yang kurang paham dan juga mungkin agak bingung ya. Padahal sebenarnya sih konsep Nagaya ini simple banget. Mungkin untuk supaya menolong kita juga nggak ikut-ikutan bingung, Pak, karena dari pertanyaan saja tadi agak bingung-bingung ya. Saya mau share dulu ya, saya share screen lagi Pak Dani. Oke, jadi kita bicarain benefit berarti ya. Kalau bicara profit sharing kan itu kaitannya dengan benefit Nagaya ya. Jadi saya bagi jadi 2 bilik nih Pak Dani di layar saya ya. Jadi saya pisahkan bilik sebelah kiri dengan bilik sebelah kanan ya, dan ini garisnya tegas ya, artinya bilik kiri dengan bilik kanan ini sebenarnya tidak ada kaitan secara langsung ya. Benefit yang kita terima di bilik kiri ya itu bisa berdiri mandiri Pak. Artinya apa? Kita menerima benefit di bilik sebelah kiri itu tidak bergantung kepada apa yang terjadi atau belum terjadi di bilik sebelah kanan. Nanti demikian juga sebaliknya, ya. Benefit yang kita bisa terima di bilik sebelah kanan itu sebenarnya juga tanpa syarat, ya, tidak ada hubungan keterkaitan dengan bilik sebelah kiri, ya. Nah, benefit yang di bilik sebelah kiri itu adalah berupa nanti ada tiga benefit yang kita bisa nikmati. Ketika Anda semua beli Nagaya, ya, Anda akan menerima ini. Nah, jadi kata kuncinya adalah di bilik sebelah kiri, kalau Anda mau menikmati benefit, maka yang Anda harus lakukan atau Anda pastikan adalah Anda pernah beli sejumlah Nagaya, minimal 1. Ya. Jadi kalau Anda ingin menikmati semua keuntungan-keuntungan di bilik sebelah kiri, minimal Anda sudah pernah beli Nagaya minimal 1 atau memiliki 1 Nagaya. Nah, apa saja keuntungan ketika Anda sudah memiliki minimal 1 Nagaya? Ya, keuntungannya adalah yang pertama tentunya adalah profit sharing. Ya, karena tadi sudah dijelaskan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya bahwa Nagaya ini kan menjalankan proyek-proyek. Dari proyek-proyek itu Anda menerima yang namanya pembagian keuntungan, profit sharing. Ada alokasinya ya. Jadi setelah Anda beli, katakan di bulan Desember, nanti di bulan Maret pertama kali Anda akan terima. Ya, jadi memang ada waktu tunggu sekitar 3 bulan.
Desember Anda beli, maka di bulan Maret 2023 baru Anda akan menikmati pembagian profit yang pertama. Tapi setelah itu ya, April, Mei, dan seterusnya Anda akan terima terus. Ya, nah, selama Anda tidak jual Nagaya, maka selama itu juga Anda akan menerima keuntungan profit sharing. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah penambahan jumlah hak emas. Ya, jadi dari proyek yang dijalankan ada alokasi untuk penambahan jumlah hak emas yang menjadi nilai intrinsik ya dari Nagaya. Ya, jadi nilai intrinsiknya ditambahkan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang ketiga, benefit yang Anda terima sebagai holder adalah potensi kenaikan harga market yang oleh aktuaria Singapura lebih kurang ya 5 tahun ke depan itu diprediksi berpotensi minimal di $100. Jadi bayangin kalau Anda hari ini beli di harga 3,82 ya 5 tahun ke depan berpotensi itu akan meningkat nilainya jadi $100. Ya, jadi kalau rupiahnya hari ini Anda beli di 65.000, maka 5 tahun ke depan berpotensi 65.000 dana yang Anda belikan Nagaya ini akan menjadi 1,5 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Jadi teman-teman, ini adalah benefit yang Anda akan terima dalam bentuk profit sharing. Ya, syaratnya cuma satu, Anda punya Nagaya. Ya, meskipun cuma satu. Nah, pertanyaannya bagaimana jika kita cuma punya akun Nagaya tapi tidak pernah beli? Kita tidak pernah membeli Nagaya. Ya, mohon maaf, kalau Anda tidak pernah beli Nagaya, tentunya Anda tidak akan pernah menikmati juga benefit-benefit itu. Ya, jadi jelas ya, sumber profit sharing itu dari proyek-proyek, dan syarat untuk Anda bisa menikmati profit sharing adalah minimal Anda punya satu Nagaya. Ya, jadi kalau Anda sudah punya 10, Anda punya 100, Anda punya 1000, Anda punya 10.000, nah ya, Anda akan menikmati profit sharing dan ada faktor kalinya. Ya, karena kalau satu Nagaya saja menerima, bagaimana dengan yang 1000 Nagaya? Tentunya profit yang Anda nikmati itu 1000 kali lebih besar dibanding dengan yang hanya punya satu Nagaya. Oke, teman-teman, kalau seandainya Anda berhenti hanya sebagai holder saja, ya, Anda tidak ngapa-ngapain. Jadi betul-betul Anda cuma mau di bilik sebelah kiri ini sebagai holder saja. Ya sudah, selamanya Anda akan menikmati profit sharing atas sejumlah Nagaya yang Anda miliki. Nah, tapi bagaimana jika kemudian Anda melakukan hal yang lain? Ya, jadi selain Anda sendiri beli Nagaya, Anda punya Nagaya, Anda ciptakan penjualan. Anda ciptakan omset ke perusahaan. Apa yang terjadi, teman-teman? Nah, kalau Anda ya menciptakan penjualan atau menciptakan omset dengan cara membangun komunitas, ya Anda membangun komunitas Nagaya, dan komunitas Anda itu beli Nagaya. Jadi seperti Anda ya, Anda beli Nagaya, Anda menerima benefit. Nah, kalau komunitas Anda beli Nagaya, oke, karena Anda yang membangun, Anda berpartisipasi untuk menciptakan penjualan atau omset dengan membangun komunitas, dan komunitasnya secara efektif beli Nagaya, maka tentunya Anda layak untuk mendapatkan apresiasi ya dari perusahaan. Nah, apakah ini harus? Tidak harus. Tadi sudah saya katakan ya, Anda boleh berhenti hanya menjadi holder, berhenti di bilik sebelah kiri. Ya, tapi kalau Anda memutuskan untuk juga mau berpartisipasi di bilik sebelah kanan dengan menciptakan penjualan, maka Anda akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk apa? Referral program. Ya, jadi Anda bangun komunitas, kemudian ada orang-orang di dalam komunitas yang mendaftarkan akun mereka di Nagaya dengan link referral Anda, maka setiap kali terjadi pembelian, ya, setiap kali terjadi pembelian di komunitas Anda akan mendapatkan komisi. Ya, jadi kalau mereka mendaftar langsung dengan link referral Anda akan menerima komisi 5%. Ya, 5% dari US dollar yang dibelikan oleh mereka, ya, dibelikan Nagaya oleh mereka. Oke? Nah, tentunya kalau kita bicara komunitas, bisa jadi kan orang-orang yang sudah mendaftar dengan link referral Anda itu juga akan mengenalkan Nagaya kepada komunitas mereka. Ya, sehingga komunitas Anda itu bertumbuh, teman-teman. Jadi bukan hanya komunitas teman-teman keluarga Anda,
yang mendaftar lewat Anda secara langsung, tapi juga keluarga Anda atau teman-teman tadi juga mengenalkan kepada keluarga dan teman-teman mereka. Ya, otomatis nanti akan bertumbuh di generasi kedua Anda. Ya, komunitasnya juga bertumbuh bukan cuma di generasi 1, tapi generasi 2 Anda. Nah, ketika terjadi omset, penjualan di generasi 2, ya, mereka juga beli Nagaya, Anda masih berhak menerima komisi sebesar 3%. Komisi ini dalam bentuk US dollar, ya, yang diambil dari US dollar yang mereka belikan Nagaya. Nah, sampai generasi berapa sih Anda masih berhak untuk terima komisi atau apresiasi dari perusahaan? Sampai 3 generasi. Ya, yang ketiga adalah 2%. Level atau generasi ketiga Anda masih terima 2%. Nah, sekali lagi ya, ini jika Anda ingin berpartisipasi menciptakan penjualan. Bagaimana jika Anda memutuskan untuk tidak berpartisipasi menciptakan penjualan atau omset atau membangun komunitas? Ya otomatis lupakan, ya, lupakan bonus-bonus atau komisi referral ini 5%, 3%, 2%, lupakan. Nah, sekarang lebih lanjut lagi, ya. Tadi ingat komunitas kan beli Nagaya. Kalau mereka beli Nagaya, sama seperti Anda beli Nagaya, berarti mereka berhak juga dong untuk menerima benefit yang Anda terima kan di bilik sebelah kiri ini kan. Mereka juga berhak terima profit sharing, penambahan jumlah hak emas, dan karena mereka juga punya sejumlah Nagaya, mereka juga akan menikmati potensi kenaikan harga Nagaya di kemudian hari. Nah, sekarang kita bicara, karena mereka juga punya Nagaya, mereka berhak terima profit sharing, berarti bulan ketiga, ya, atau bulan keempat, ya, 3 bulan setelah mereka beli, mereka kan akan terima apa teman-teman? Ini ya, profit sharing proyek. Mereka juga terima kan? Nah, ketika mereka menerima profit sharing dari setiap proyek-proyek Nagaya, maka Anda berhak menerima yang namanya royalti profit sharing. Ya, dan ini nggak main-main teman-teman. Ya, yang Anda terima royalti profit sharing itu 10 level, 10 generasi. Setiap kali, ya, baik di level pertama mereka terima profit sharing, level 2 terima profit sharing, level 3 terima profit sharing, dan seterusnya sampai level 10 terima profit sharing, maka Anda akan terima royaltinya. Sebagai contoh ya, katakan saja di level 1, karena Anda rajin mengenalkan Nagaya, katakan saja ada puluhan orang yang mendaftar. Ya, karena ada puluhan orang yang mendaftar dengan link referral Anda, tercipta omset yang cukup besar. Ya, katakan saja sampai puluhan ribu Nagaya di level 1. Nah, katakan saja teman-teman, di bulan Desember ini, di level 1 Anda itu, atau generasi 1 Anda, di total, ya, total. Mereka, kalau di total komunitas di generasi 1, itu ada 1.000 US dollar profit sharing yang diterima. Ini bukan dari satu orang ya, tapi dari puluhan. Dari puluhan, mungkin kecil-kecil, tapi di total itu ada sekitar 1.000 US dollar. Nah, Anda berhak terima royalti sebesar 15% dari total profit sharing di generasi 1 Anda. Karena kurang lebih 1.000 berarti Anda terima 150 dolar. Ya, dan ingat ya, royalti ini dialokasikan juga dari proyek. Ya, jadi dari laba atau keuntungan proyek itu sudah ada alokasinya. Kalau profit sharing itu 18% dari net profit. Nah, royalti itu 9% dari net profit. Jadi sudah ada alokasinya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman Anda terima profit sharing, ya, kemudian Anda terima juga royaltinya, itu sudah ada alokasinya. Nah, tinggal Anda mau ambil atau tidak. Nah, pertanyaannya sekarang, seandainya, sekali lagi ya, Anda tidak membangun komunitas, ya, maka Anda tidak akan menerima semua benefit ini. Ya, tapi karena Anda punya Nagaya, maka Anda tetap akan menikmati profit sharing dari setiap proyek-proyek yang dijalankan oleh Nagaya. Jadi profit sharing sekali tidak ada hubungannya dengan Anda membangun komunitas. Yang ada hubungannya dengan Anda membangun komunitas itu adalah referral, bonus referral, dan royalti. Ya, oke. Yang terakhir, seandainya Anda rajin nih bagikan link referral, ya, kemudian banyak yang mendaftar, ratusan bahkan ribuan yang mendaftar.
Tetapi tidak satupun dari orang-orang yang mendaftar di link referral Anda itu yang beli Nagaya. Pertanyaannya, apakah Anda tetap menerima profit sharing? Kalau profit sharing, ingat ya, tidak ada hubungannya dengan komunitas yang Anda bangun. Jadi mereka beli, tidak beli, selama Anda punya profit sharing, Anda tetap terima. Tetapi, meskipun sudah ada jaringan, tapi kalau tidak ada omset, tidak ada penjualan, referral tidak akan Anda terima. Royalti juga tidak akan Anda terima. Semoga menjawab. Saya kembalikan kepada Anda. Terima kasih Pak Yunias, sudah sangat clear ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh nyata yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Ya, saya kadang-kadang bingung, Pak. Ya, informasi tentang Nagaya itu tersebar sekian banyaknya, edukasi diberikan sekian seringnya, bahkan kita voice chat bisa 3 kali seminggu ya, kemudian Zoom meeting bisa 2 kali seminggu, dan informasi white paper semua ada tersedia. Masih ada teman-teman kita di luar sana yang informasinya setengah-setengah tentang Nagaya dan sudah bisa membuat video tentang Nagaya. Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ya Pak ya, Pak sekali lagi Pak, saya waktu itu minggu lalu kita pernah sharing ya, kita bukan dibesarkan ya, diajarkan dan dianjurkan oleh Pak Yohanes, bukan dianjurkan, diharuskan. Kalau kita belum riset, tidak boleh bicara. Betul. Ya, kalau kita sudah riset, sudah benar yakin itu data dan fakta, barulah kita bicara. Ya, itu adalah bukti. Opini itu murah, riset itu yang mahal, data itu yang mahal. Nah, di Nagaya, kalau misalkan ada data yang dibutuhkan, ada informasi yang dibutuhkan, ya tanya sama sumber yang benar dong. Ya, ini kita nih udah jor-joran ngomong setiap minggu kita ini manajemen, hati-hati mendapatkan informasi yang keliru. Berarti informasi tentang Nagaya semua tersedia loh. Saya bingung kadang-kadang kok bisa ada yang masih dapat informasi yang salah. Ini saya kasih analogi ya Pak Yunias, mungkin menambahkan di contoh yang Bapak sudah berikan. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada tiga tulisan di sini. Yang pertama adalah saham. Yang kedua adalah currency. Oke. Yang ketiga adalah Nagaya. Kalau pertanyaannya adalah, loh kalau misalkan saya nggak punya Nagaya, harusnya saya juga tetap bisa menerima profit sharing dong. Namanya aja proyek real. Itu sama saja seperti kita ngomong Pak ke founder BCA gitu ya. Saya nggak punya saham BCA pun saya harusnya tetap terima dividen dong. Kan proyeknya real. Diketawain kita Pak ya. Kita harus memahami saham itu apa. Saham itu ada dua hal. Yang pertama, kok warnanya jadi biru ya. Saham itu yang pertama adalah hak kepemilikan perusahaan. Betul? Hak kepemilikan. Walaupun cuma berapa persen, tetap Anda punya sejumlah kepemilikan perusahaan, betul? Betul ya? Yang kedua, hak menerima benefit, keuntungan proyek atau perusahaan. Hak menerima benefit. Oke, jadi kalau Anda punya saham sebuah perusahaan, Anda punya kepemilikan, dan Anda berhak menerima benefit yang dihasilkan oleh sejumlah benefit yang diterima oleh keuntungan proyek tersebut, perusahaan tersebut. Ya, kalau Anda nggak punya sahamnya, bisa nggak terima benefitnya? Ya kalau misalkan begitu berarti perusahaan sosial dong, bagi-bagi uang dong. Karena ada uang yang masuk, Anda beli saham mereka, uang tersebut digunakan untuk jalankan proyek tersebut ada keuntungan secara transparan, kita bagi-bagi kepada yang memberikan modal. Anda tahu dari mana Anda memberikan modal? Saham. Kalau Anda nggak punya saham, kalau ada yang bisa bilang saya nggak punya saham ini pun saya berhak menerima dividen, saya nggak punya Nagaya saya berhak menerima benefit, sama saja bilang saya nggak punya saham pun bisa terima dividen. Ya, itu masuk akal ya. Itu yang pertama. Sekarang kita ngomong tentang currency. Currency itu apa sih? Ya, saya bisa mentransfer nilai. Tuh. Kalau saya transfer 100.000 ke Pak Yunias, berarti saya mentransfer sejumlah nilai 100.000 ke Pak Yunias. Apakah bentuknya itu pakai uang kertas, bentuknya itu pakai uang digital, pokoknya itu namanya transfer nilai. Betul? Ya. Nah, sekarang Nagaya itu apa? Nagaya itu
Yang pertama adalah hak menerima benefit. Dia bukan hak kepemilikan. Ya, itulah yang membedakan Nagaya dengan saham. Itulah yang membuat Nagaya itu bukan security token. Ya, Nagaya hak menerima benefit dan juga bisa ditransfer nilai. Itulah kenapa Nagaya bertindak sebagai currency dan juga sebagai aset. Ya, make sense ya? Sekali lagi, Anda kalau nggak punya Nagaya, Nagaya ini walaupun jumlahnya bentuknya angka ya. Tadi saya bilang Nagaya itu apa? Wadah kan? Wadah. Sama seperti halnya saham itu adalah wadah Anda menerima benefit, bedanya saham itu juga merupakan hak kepemilikan. Nagaya ini juga wadah, bedanya Nagaya bukan hak kepemilikan, tapi Anda bisa menerima benefit dari proyek. Bentuknya wadah. Seperti halnya Anda punya kotak, kotak itu ada isinya. Tapi kalau Anda nggak beli kotaknya, bisa nggak dapat isinya? Justru kalau Anda nggak beli kotak, Anda bisa dapat isinya, itu namanya money game. Betul? Tidak ada perputaran uang, tidak ada proyek yang dijalankan, tidak ada hasil dari proyek yang dikembalikan kepada yang memberikan modal, bisa ada perputaran. Itu gimana ceritanya? Coba yang membuat video tadi, influencer ini tolong jawab pertanyaan ini. Gimana caranya? Dan bagaimana caranya kalau Anda nggak punya wadahnya, Anda bisa terima isi dari wadah tersebut? Masuk akal ya? Itu yang pertama. Terus kemudian, bagaimana caranya nilai Nagaya bisa jadi $100? Kan katanya kan semua holder Nagaya meyakini ya dan mengharapkan nilai bisa $100. Yang pertama, itu bukan hanya yakin dan harapan, itu adalah perhitungan dari aktuaria Singapura. Kok bisa $100? Kok bisa? Ingat, Nagaya itu apa? Wadah, betul? Kotak. Kotak ini hanya ada berapa? 50 juta. Isi kotaknya ketika Anda beli, dalamnya sudah ada emasnya sejumlah. Ya, dan tiap bulan kotak ini diisikan emas dan US dollar. Kalau satu proyek ya diisikannya sebulan sekali. Kalau dua proyek diisikannya sebulan 2 kali. Dan seterusnya. Ya, berarti kotak ini setiap bulan bisa menghasilkan secara, saya pakai quote to quote ya, bisa menerima emas dan profit sharing dari proyek yang dijalankan tanpa Anda harus ikut jalanin proyeknya. Ini berarti seperti kotak ajaib dong. Belinya sekali, tapi menerimanya berkali-kali. Masuk akal ya? Masuk akal nggak? Make sense ya? Nah, kotak ini jumlahnya cuma ada 50 juta. Populasi dunia ada berapa? 8 miliar toh. Ya, sekarang gini, kotak ini baru diperjualbelikan di antara, ya kita bilang deh, kalau misalnya kita jualan, kita berjualan sesama tetangga deh. Itu saja kita sudah jual 5,3 juta kotak. Saya pakai bahasanya kotak aja deh biar gampang. Bagaimana kalau nanti 8 miliar orang ini tahu, oh ada nih satu kotak, jumlahnya cuma 50 juta, tiap bulan diisiin dolar dan diisiin emas. Jumlahnya kita nggak bisa janji ya, tapi tiap bulan diisiin seberapapun profit dari proyek. Orang rebutan nggak? Apalagi kalau 50 jutanya sudah habis. Sekarang kita ngomong Bitcoin. Bitcoin itu apa sih? Tadi kan kita cerita ya, Bitcoin itu angka, berarti dia itu kotak, tapi kotaknya kosong. Dia terjual, dia ada 21 juta saja, masuk di market harganya sekarang ada di, berapa Pak Yunis hari ini Pak? 16.000, 17.000 ya? 17.000 ya? Sekitar 17. Ya. $17.000 dari berapa? 0. Ini Bitcoin loh. Hanya yang dijual adalah dia ini kotak. Ya, dia nggak pernah bilang kotak ya. Kotak nih yang membuat Pak Yohanes. Analogi kotak ini. Dia ini jumlahnya terbatas, cuma ada 21 juta, akan habis. Dijual narasi begitu saja, 17.000 dari 0. Bagaimana dengan Nagaya? Sama narasinya, cuma ada 50 juta. Bedanya dia itu tiap bulan, yang pertama di awal ada emasnya. Kemudian tiap bulan diisikan sedikit-sedikit emas dan profit sharing. Ya. Kalau Bitcoin saja dalam waktu 12 tahun apa ya? Lebih dong, 13 ya. 13 tahun dari 0 bisa $17.000. Bagaimana dengan Nagaya? Oke deh, nggak usah deh $17.000, kita bilang deh $100. Masuk akal nggak sih? Kenapa? Karena akan terjadi tadi yang kita sampaikan, akan terjadi yang namanya jual beli. Jadi semua di Nagaya, sekali lagi kita disampaikan sama Pak Yohanes, jangan kalian ngomong kalau kalian belum riset. Ini ada risetnya.
Ya, aktuaria itu nggak mungkin sembarangan, apalagi dari Singapura. Malah kalau kita di awal, ya Pak Yunias ya, kita ngomong boleh nggak Pak? Kita ngomongnya $1.000 aja Pak. Ya, sebenarnya Boleh. minimal ya. Ya, minimal boleh dong. Ya, sebenarnya kalau kita minta $1.000, boleh nggak kita ngomong? Boleh. Bio bilang jangan, dibilang 100, udah 100 aja. Kenapa? Karena kita tidak mau over promise dan under deliver. Kita lebih baik under promise dan over deliver. Hebatnya Pak, $100 ini bisa dibilang over promise. Itu yang saya bingung. Ada orang di luar sana yang nggak ada isinya, kripto nggak ada isinya, kripto kosong, ya dibikin baru 2-3 bulan, janjinya adalah naik bisa 1000% dalam waktu 2 bulan. Ini $100 dalam 5 tahun, dibilangnya over promise. Bingung saya kadang-kadang. Kalau sama Opa, saya dimarahin sama Profesor Jung. Kalau saya ngomongnya, pesimis saya itu $1.000. Nah, tapi saya mengacu kepada aktuaria Singapura. Jadi jelas ya dari mana $100 ya. Oke, kemudian itu referral datangnya dari mana? Nah, Anda beli koin, Anda beli produk. Oke deh, gak usah koin deh. Anda beli produk. Alokasinya sudah jelas. Ada nggak kira-kira kalau orang jualan produk, ada nggak sih kira-kira alokasinya yang bisa digunakan untuk marketing? 100% pasti ada itu Pak Dani. Pasti ada ya Pak ya? Atau ada orang bikin produk gitu, jualan produk gitu Pak, 0% budgetnya untuk marketing Pak. Ada nggak Pak? Nggak ada. Semua bisnis yang sehat itu pasti ada alokasi marketing. Betul. Ya, pasti ada. Pertanyaannya berapa persen? Berapa persen alokasi yang digunakan untuk produk dan berapa persen alokasi untuk pengembangan produk? Untuk marketing dan untuk pengembangan produk. Di Nagaya ada tuh budget 10%. Ya, 10%. Pertanyaannya nih 10% mau dikemanain? Perusahaan terserah dong mau pakai budget marketing itu buat apa. Kalau tadinya mau dipakai buat bayar iklan, boleh nggak? Mau bayar influencer seperti yang tadi bikin video, bisa nggak? Saya kembalikan kepada holder dalam bentuk referral, boleh nggak? Ya, agar teman-teman kita di luar sana yang belum bisa beli banyak koin, karena kepengen punya tapi belum bisa beli banyak, oke lah, gunakanlah itu 10% sebagai terima kasih dari kami. Anda bisa gunakan, mau Anda withdraw silahkan, mau Anda pakai buat beli koin silahkan. Nggak boleh gitu. Ya. Terus kemudian pertanyaan lanjutan. Terus kalau misalkan wallet saya kosong, harusnya bisa dong saya menerima profit sharing. Nah, itu yang saya kadang-kadang bingung, Pak. Kalau wallet kosong, berarti kan nggak punya kotak ya. Gimana caranya kalau nggak punya kotak bisa menerima isi kotak tersebut? Itulah yang jadikan kita bingung, Pak. Tapi begini, Pak Dani, ya, saya sih menduga, saya menduga bahwa saudara influencer ini dia berpikir bahwa Nagaya ini sebelum punya koin, sebelum kita membangun Nagaya ini, kita sudah menjalankan proyek lebih dahulu. Ya, jadi dia berharap ketika dia mendaftar, lalu dia mereferensikan orang-orang, maka dari proyek yang sudah berjalan ini tetap saja ada alokasi untuk profit sharing. Ya, nah. Baik. Padahal dia lupa bahwa tidak ada penjualan Nagaya, tidak ada proyek. Betul. Nah, itulah kenapa Pak, saya selalu bilang teman-teman, ya sebenarnya gini loh, inilah bedanya ya, inilah bedanya kita yang, istilah gini loh, sekarang di zaman edukasi semua serba internet, ya semua serba, dulu pada zaman kita masih ya 10-20 tahun yang lalu, informasi itu tidak tersebar semudah sekarang. Dulu kalau kita mau menyebarluaskan informasi, mesti modal bayar media cetak, ya Pak ya, atau bayar iklan di TV dan segala macam. Sekarang saya cuma tinggal keluarin HP, saya ngomong cuap, ya. Dan ingat ya, algoritma dari sosial media tidak akan memfilter video ini faktual atau tidak. Video yang dibuat viral adalah video yang banyak mendapatkan respon. Respon itu positif, respon itu negatif, pokoknya dengan banyak engagement dia akan naik. Itu kenapa tadi saya sampaikan, yang viral belum tentu benar, yang benar belum tentu viral. Kalau tadinya kita mau menyebarkan informasi yang gak akurat di Nagaya, bisa nggak? Bisa, akan lebih gampang Nagaya terjual. Saya lebih nggak usah cuap-cuap lagi, saya dan Pak Yunias bisa jalan-jalan.
Tapi bedanya kita di sini diharuskanlah, kita sebelum memberikan informasi, kita harus check and recheck dulu. Research. Ya, kita harus research. Sebelum kita research, kita tidak boleh sampaikan. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab moral. Kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan informasi yang paling tepat dan akurat kepada Anda. Pak, apa namanya? Kata kuncinya di sini adalah fakta. Mau Anda suka, mau Anda nggak suka, fakta ya fakta. Betul? Beda dengan opini. Itulah kenapa kami selalu sampaikan kepada Anda. Anda mau beli Nagaya, mau nggak beli Nagaya, Anda mau beli koin lain, Anda mau beli aset lain, Anda silahkan terlebih dahulu do your own research. Kalau Anda di Nagaya masih belum masuk ke logika Anda mau tanya dulu pada orang lain dan segala macam, silahkan kok. Kita nggak pernah maksa. Ya, cuman yang kami sampaikan adalah di Nagaya ini informasi tersedia kok, bukannya tidak tersedia. Ya, bukannya tidak tersedia. Kalau butuh informasi, ayo dong kontak. Ya, apalagi kalau teman-teman ini adalah kita, sekali lagi ya, mungkin kita berpikir kalau kita mempunyai sosial media, bodo amat kalau informasi salah, orang itu mendengarkan Anda loh. Ya, jadi usahakanlah ya. Memang ini sudah di luar sebenarnya, kita harusnya sih bodo amat ya Pak ya. Tapi ya ini merupakan sebuah, karena ada pertanyaan ini masuk melalui tim PR, saya sendiri belum lihat Pak videonya Pak ya. Tapi karena saya dengar ada video yang dibuat bahkan pertanyaannya seperti ini, berarti memang belum research. Dan kami selalu open kok. Apalagi Pak Yunias, ya, ajak ketemu, ayo, walaupun harus bikin appointment dulu ya, ya, tapi ayolah, kita diskusi, karena ingat, Anda itu didengar orang, berikanlah informasi yang benar. Nah, mungkin terakhir Pak, untuk pertanyaan ini ya, nah, kami ada juga pertanyaan lanjutan Pak, untuk video tersebut, taunya dari mana proyek itu ada? Oke, mungkin ini jawaban saya Pak, ya, dengan sekian lengkapnya informasi yang sudah selama ini kita berikan tentang proyek-proyek Nagaya. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Dengan sekian lengkapnya informasi yang selama ini diberikan tentang proyek Nagaya. Apa saja? Yang pertama, Anda kalau cek di MODI, ya, Kementerian SDM, datanya lengkap proyek Nagaya yang dijalankan. Ya, kemudian video-video yang selama ini dibagikan update dari proyek. Kalau sekian banyak informasi ada, Anda masih bertanya proyeknya ada atau nggak, tahunya dari mana? Berarti apapun informasi yang diberikan, Anda nggak akan paham. Karena orang yang paham proyek, pasti akan tahu proyek itu ada. Ya, kalau memang Anda nggak paham, mau kita kasih informasi sebanyak apapun, ya, Anda nggak akan paham. Ya, jadi sekali lagi, informasi semua tersedia. Silahkan gunakan. Kalau mau diskusi dengan kami, ayo silahkan. Anda dapat informasi Anda dari mana? Ayo dong cek. Ceklah ke sumber yang benar. Ceklah ke Pak Yunias. Pak Yunias sudah research sendiri. Ya, apalagi ceritanya Pak Yunias sudah sangat terkenal. Bahkan sebelum masuk Nagaya, research sendiri dari pihak ketiga. Informasi diterima. Ya, di sini ada nggak yang punya koin Nagaya, tapi tidak mereferensikan kepada temannya? Boleh tolong katakan? Punya koin tapi tidak referensi ya? Ada? Ada berapa ya? Ada ya? Oke, baik. Punya koin tidak referensi, menerima profit sharing tidak? Ini saya sekalian saya rekam, saya kasih lihat nih ya, yang membuka kamera ya. Yang punya koin tidak mereferensikan, menerima profit sharing tidak? Berarti benar ya, Nagaya ini adalah wadah menerima benefit proyek. Referensi itu hanyalah sebuah metode. Anda mau gunakan alokasinya Anda nggak menggunakan, silahkan. Ya, jadi semoga ini menjawab ya, dan juga bisa meluruskan beberapa informasi-informasi di luar sana yang ada. Nah, ini juga saya berbicara kepada Anda ya, pada Anda yang sedang mendengarkan. Itulah kenapa kami selalu bilang, berhati-hatilah Anda menerima informasi tentang Nagaya. Hubungi yang memberikan Anda informasi ini senior Anda atau langsung ke manajemen, karena kami selalu update informasi kepada Anda. Ya, apalagi Pak Yunias, voice chat bisa 3 kali seminggu. Ya, oke Pak, mungkin itu saja Pak ya. Semoga, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak, atau sudah cukup? Mungkin tambahan sedikit saja ya tentang yang terakhir itu. Ya. Jadi saya cuma ingin berpesan kepada teman-teman atau siapapun lah, jika faktor yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa membuktikan
proyek itu ada atau tidak ada. Ya, faktornya itu lebih karena ketidakmampuan kita ya untuk memvalidasi, ya itu sama sekali tidak berarti proyek itu artinya sama dengan tidak ada. Ya, jadi saya ulangi ya, kalau kegagalan untuk memvalidasi itu disebabkan oleh ketidakmampuan kita, ya ketidakmampuan kita untuk research atau memvalidasi sampai kita menemukan fakta dan datanya, ya tidak berarti itu membuktikan bahwa proyek itu tidak ada atau tidak pernah ada. Ya, nah meskipun atau walaupun tetap kita harus hati-hati, Pak Dhani, karena saya nggak mau ini statement saya juga digunakan. Kalau begitu ya udah kita tutup mata saja. Ya, artinya kita anggap semuanya proyek itu real gitu. Ya, kenyataannya teman-teman memang banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan dana ya lewat proyek-proyek mereka, apapun itu judulnya, termasuk proyek-proyek kripto ya atau token begitu ya, dengan tujuan memang untuk rug pull ya. Jadi proyeknya itu sebenarnya hanya sekedar gimmick ya, jadi tidak pernah ada. Nah itu sebabnya penting sekali untuk kita bisa saling ngecek, kita research. Kalau kita sendiri gagal untuk meresearch, belajar untuk mendengar. Ya, jadi katakan saja ada 1-2 teman kita, sahabat kita, mereka sudah melakukan research awal. Nah, pakai data riset awal itu untuk riset lanjutan sampai benar-benar kita bisa mendapatkan data dan fakta yang valid. Ya, jadi sekedar itu tambahan dari saya, Pak Dhani. Terima kasih Pak Yunias ya. Jadi kalau mungkin pesan dari kami adalah ya apapun simpelnya begini, informasi itu tersebar di mana-mana. Ya, sekarang itu paling mudah. Sekarang kalau ada orang yang bilang saya nggak bisa dapat informasi, mohon maaf itu bullshit. Karena informasi itu ada di mana-mana. Bukan cuma tentang proyek Nanggaya, tapi informasi tentang apapun. Itu tersebar sangat mudah. Siapapun bisa dapatkan informasi. Ya, sekarang yang paling penting adalah Anda beli Nanggaya, Anda nggak beli Nanggaya, Anda beli berapa. Yang harus Anda miliki bukannya skill bagaimana cara mendapatkan informasi. Karena informasi sudah tersedia. Ya, skill yang paling penting adalah yang pertama, skill memfilter informasi. Yang mana informasi yang benar, yang mana sebenarnya nggak ada yang benar dan salah. Ya, yang mana informasi yang akurat dan sesuai dengan yang Anda butuhkan dan yang mana tidak. Ya, dan yang kedua adalah di antara banyaknya opini yang tersebar di internet, di media, karena semua orang bisa bikin opini. Saya pun bisa buat opini. Sayangnya kalau saya sedang berseragam Nanggaya, saya tidak boleh beropini. Kalau saya lepas seragam, saya pakai kaos biasa, saya pakai channel saya sendiri, saya mau apa terserah. Tapi kalau saya berseragam Nanggaya, saya punya tanggung jawab moral untuk memberikan sesuai fakta dan data. Ya, tapi di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang mudah sekali beropini. Dan siapapun boleh beropini, tidak ada salahnya. Kita berdiri di negara demokrasi ya. Nah, sekarang tinggal Anda harus memahami bagaimana caranya memfilter mana informasi yang tepat untuk Anda dan yang mana tidak. Itulah gunanya logika dan do your own research. Ya, walaupun Anda yang masih baru, ya, Anda lihat, oh berarti cuma informasi dari Nanggaya yang benar. Anda silakan riset sendiri. Gunakan logika Anda, hati nurani Anda, lakukan research Anda, bicaralah dengan sumber yang tepat, terpercaya. Setelah Anda sudah dapat informasi yang pas, yang sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, Anda mau beli, mau tidak beli, mau beli berapa, tidak masalah. Yang penting Anda dapat informasi yang benar. Ya, mungkin itu saja dari saya.